Jadi dalam kosakata yang Kak Ari tuliskan dalam setiap teks di sini, ini adalah kosakata yang Kak Ari pilih yang general aja. Yang spesifik, kalau terlalu spesifik, kadang kita nggak ngerti artinya pun nggak apa-apa. Jadi kita pakai metode namanya guessing. Jadi nggak harus tahu 100% nggak apa-apa. Tapi setidaknya 80% harus nangkep. Jadi bacaan itu ya. Oke, nah sekarang dari awal kita mau genjot kosakatanya. Jadi kita mulai dengan setiap bacaan gitu Kak Ari prepare kosakatanya dulu. Nanti di bacaan ini ketemu kosakata yang sama, misalnya kata in addition. Nanti di bacaan berikutnya ketemu lagi dengan kata yang sama. Berarti adik-adik bisa simpulkan, oh iya berarti ini kosakatanya nih ketemu aja. Nah, makin kenal, makin hafal kan gitu ya. Oke, lanjut. Terakhir minggu kemarin kita bahasnya sampai nomor berapa ya? Kalau nggak salah nomor 2 sudah ya. Nomor 3 Kak sekarang. Iya, betul. Iya, sekarang kita mau nomor 3. Seperti biasanya, kita mau mulai dengan kosakatanya dulu. Oke, kita artikan ya. Tarik gedein aja biar bisa lihat semuanya. Oke, ada yang tahu artinya kata folk? Yuk, yang tahu boleh bicara, boleh juga langsung tulis di sini. Kalau males ngidupin, males nge-mute, males itu, yuk di chat aja ya. Oke, kita mulai dengan kata yang pertama, folk. Makanya kita juga pernah dengar kata folklore. Nah, apa sih sebetulnya folk? Oh, benar sekali. Folk ini artinya adalah rakyat. Berikutnya, ada kata originate. Kalian pasti kenal sekali dengan kata original. Kalau original kan artinya asli. Nah, kalau originate artinya berasal, benar. Jadi kata originate ini adalah verb, ini artinya adalah berasal. Lanjut. Ordinary. Artinya adalah biasa. Oke. Selain artinya, di sini Kak Ari akan mulai membiasakan kalian untuk tahu sinonimnya ya, karena seringkali kita temukan sinonimnya di dalam opsi jawaban. Oke. Ordinary, sinonimnya dengan kata apa? Huruf pertamanya C, huruf kedua O, dan bisa artinya biasa. CO, tapi bukan COD. Nanti kalau COD, Shopee dong, Shopee COD. Nah, di sini biasa. Huruf pertamanya C, huruf kedua O. Nggak ada yang bisa? Wah, oke. Kak Ari kasih spill satu huruf lagi. Huruf ketiganya M. Oke, benar. Cuma salah ketik. Iya, common. Common ini artinya adalah biasa. Next, kata rural. Rural artinya adalah pedesaan, benar sekali. Jadi ini bisa sinonimus, meskipun nggak 100% sama. Rural bisa bersinonim dengan kata village. Satunya lagi adalah dimulainya dengan huruf C. Yang artinya sama dengan pedesaan, apakah C? Huruf pertamanya C, huruf keduanya O. Huruf ketiga U. Ada yang bisa lanjut? Ah, benar sekali. Country atau countryside boleh. Country atau countryside dua-duanya boleh. Ya. Next, population ini jelas sekali ya, nggak usah ditanya. Populasi ya populasi. Lanjut, isolated. Isolated ini mirip dengan kata serapan, berarti di bahasa Indonesianya kita bilangnya adalah terisolasi, isolated atau terpencil. Kata aslinya kita bisa pakai kata terpencil, benar. Next, spread. Apakah oke, benar, menyebar. Jadi ini bisa menyebar, bisa juga menyebarkan. Jadi bisa transitif ataupun intransitif. Lanjut, transmit. Transmit artinya mengirimkan boleh. Transmit itu bisa mengirimkan, menyalurkan juga boleh.
Bisa juga ketika kita bicara tentang konteks penyakit, kita akan bilang menularkan. Oke, next, oral. Apa sih artinya oral? Ada oral exam, ada written exam. Nah, kan gitu biasanya dalam ujian bahasa Inggris. Benar, oral artinya lisan. Next, noted. Dari kata note. Oh, dampak. Dampak itu yang bawah ya, impact. Oh, ini kecepatan nih Amanda Putri ini. Oke. Noted ini dicatat. Benar. Impact benar tadi udah dijawab oleh Amanda, artinya dampak. Nah, kalau major artinya adalah besar. Benar sekali. Jadi ini adalah kebalikan dari kata minor. Major versus minor. Oke, source. Benar sekali. Lanjut, early. Early artinya adalah awal. Oke, next, as well as. Hati-hati, seringnya kalian itu ngartiin as well as itu artinya sebaik. Bukan lebih baik. Bukan. Tetapi, nah benar kata Tiara, ini artinya adalah juga. Bisa juga diartikan sebagai kata maupun. Tapi lebih seringnya ini yang keluar, artinya adalah juga. Lanjut, significant, kita bahasa Indonesia juga signifikan atau penting. Ya. Next, dengan kata berikutnya, heritage, oke, peninggalan, benar. Settler, nanti konteksnya ada kata settlement, ada kata settler, ada kata kerjanya settle. Nah, apa nih? Ada akhiran er, ini biasanya adalah orangnya. Tari tulis di sini, kata kerjanya adalah settle, ini artinya menetap. Settler, nah pendatang. Settler ini artinya orang yang menetap, gitu ya. Kita ngertiinnya lebih seperti itu. Kita akan menemukan kata bendanya settlement. Settlement ini artinya adalah pemukiman. Oke, jadi settler kita bisa bilang orang yang menetap atau penghuni. Next, dengan oke, benar, atau bisa juga pemukim. Jadi ambil dari kata ini ya, pemukiman. Next, composer. Dari kata compose. Compose ini artinya menyusun, berarti composer artinya composer of the song. Oke, kita bisa bilang itu penyusun, bisa juga artinya penulis yang menciptakan lagu misalnya gitu ya. Penggubah boleh. Beginning. Beginning artinya oke. Kalau kata kerja begin artinya memulai, kalau beginning berarti permulaan. Oke, next. Gain. No pain, no gain. Nah, itu populer sekali kan? No pain, no gain. Pain itu rasa sakit, gain itu artinya adalah mendapat atau memperoleh. Next, popularity. Ini adalah kepopuleran, gampang ya. Yang Kak Ari mau tanyakan adalah sinonimnya. Bersinonim dengan kata apa? Popularity, huruf pertamanya F. Famous itu artinya terkenal. Hold on. Oke. Famous itu terkenal. Kalau popularity ini adalah kata benda. Ketika kita ditanya sinonim dari sebuah kata benda, maka kita cari padanan katanya juga kata benda. Popularity bukan famous. Kalau popular, famous. Kalau, nah benar kata Yori, fame. Oke, adapt. Adapt artinya beradaptasi atau menyesuaikan. Next, create. Create artinya adalah menciptakan. Oke, membuat ya boleh. Menciptakan. Oke. Next, urban. Makanya ada urban legend. Urban artinya adalah perkotaan. Iya, betul, kota atau perkotaan. Makanya ada istilah urbanisasi. Nah, oke. Deal with.
Nanti kita akan sering banget ketemu dengan kata ini. Deal with artinya adalah berurusan dengan, benar. Berurusan dengan. Atau bisa juga artinya menghadapi. Yang bersama kan? Berurusan dengan, menghadapi. Iya, benar. Yori bilang menghadapi. Lanjut, kata terakhir adalah kata such as. Apakah artinya? Oke, seperti. Oke, next. Yang mau screenshot, silakan screenshot. Yuk, 1, 2, 3, cekrek, screenshot. Yuk, lanjut ya. Oke, benar. Lanjut, sekarang kita mau kerjakan teksnya. The primary purpose of this passage. Jadi, primary ini artinya adalah utama. Oke. Karim mau spill, ini sinonimnya. Primary ini bisa bersinonim dengan kata mainly, bisa juga dengan kata chiefly, artinya adalah utamanya. Oke, jadi tujuan utama dari teks ini adalah apa? Oh, ini kali kecilin sebentar ya, biar nggak bisa ternyata. Oke, tujuan utama dari teks ini apa? Kita mau temukan inti dari bacaannya dulu. Berarti kita coba search kalimat pertamanya ya. Karena ini satu paragraf, maka kita lihat kalimat pertamanya. Musik tradisional Amerika itu berasal dari orang-orang biasa. At the time, pada saat ketika rural population, ketika populasi di desa terpisah atau terpencil, dan musik was not yet spread by radio, belum tersebar atau belum disebarkan oleh radio, audio, CD, atau DVD musik. Oke, jadi ini bicara tentang American folk music. Kalimat keduanya, ini disalurkan atau disebarkan, juga bisa di sini konteksnya, dengan tradisi lisan dan is noted, dan dicatat untuk energinya, humor, dan dampak emosionalnya. Sumber utama dari early American folk song adalah musik dari British Idol, tetapi lagu-lagu dari Asia Afrika, as well as, tadi artinya adalah juga, maupun lagu-lagu dari American Indians punya bagian yang signifikan dari warisan ini. Oke, jadi di sini kita punya kata ini ya, major early. Mana sih tadi ada kata early? Oke. Awalnya itu. Terus sekarang later settler, pemukim berikutnya berasal dari negara lain juga berkontribusi. Di abad ke-19, komposer Stephen Foster menulis beberapa lagu yang sangat populer sepanjang masa gitu ya, dari American songs, yang kemudian menjadi bagian dari folk tradition. Dimulai tahun 1930. Jadi di sini kita melihat perjalanan waktu ya. Later, yang pertama early ini dari British Idol, kemudian later settler, kemudian in the 19th century, ada perkembangannya seperti ini. Tahun 1930. Oke, lanjut dengan sini. Tahun 50 dan 60. Nah, udah dapat belum idenya? Apakah explain oral tradition? Enggak. Oh, yang aku lewatan. Trace artinya melacak. Development artinya adalah perkembangan. Melacak perkembangan American folk music. Benar? Benar nggak? Gak ada yang jawab. Oke, Kari tunggu. Yang B, menjelaskan tradisi oral. Kontras itu artinya membandingkan. Utamanya mencari perbedaan. Apakah E, describe? Bukan E, karena ini bukan deskripsi. Kalau describe itu American folk music is bla 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 bla. Nah, itu namanya deskripsi. Oke, Eka Danis coba jawab D, point out. Point out itu kan artinya menunjuk. Influence ini artinya adalah pengaruh. Jadi enggak ya, kita enggak disebut mendapatkan pengaruhnya, enggak tahu pengaruhnya apa. Iya, benar. Jawaban yang terakhir di submit, benar. Jawabannya adalah A. Trace the development. Tadi Kak Ari udah kasih clue. Kita lihat perjalanan di sini. Yang pertama ada ini, kata early. Awalnya bagaimana? Terus kemudian
later, ada settler yang berkontribusi. Terus abad 19, terus tahun 1930. Ini kan menunjukkan perkembangannya dari tahun ke tahun apa. Oke, jelas ya? Lanjut sekarang, 3 sudah, 3A. 4, lanjut. Nah, ketemu lagi. Ya kan? Tadi di awal kita ketemu kata major. Major artinya adalah, Besar. betul. Change. Di sini change, dia kan bisa verb, bisa noun. Di sini nanti di dalam teks dia digunakan sebagai noun. Nah, apa artinya change? Apa yuk? Oke, perubahan. Sekarang Kak Ari mau minta sinonimnya. Perubahan. Bersinonim dengan kata apa? Hurufnya adalah T. Huruf kedua R. Huruf ketiga A. Oke, benar. Transformation. Sip. Lanjut. Occur. Nah, kita akan sering banget ketemu dengan kata ini. Ini adalah sinonim dari kata happen. Happen, terjadi. Betul, terjadi. Next, kata invent artinya adalah menciptakan, betul. Menciptakan. Bisa juga diartikan menemukan. Sering diartikan menemukan, tetapi real konteksnya dia menemukan tetapi harus melalui proses penciptaan. Jadi paling pas nanti kalau kata invent ini dekat artinya dengan kata create. Jadi paling dekat dengan kata create. Kemudian bisa juga menggunakan kata discover, tapi ini urutan berikutnya ya. Discover itu juga menemukan. Tapi kalau discover itu barangnya yang ditemukan tuh udah eksis, udah ada. Lanjut, kata STEAM. STEAM ini bisa kata benda, bisa kata kerja. STEAM, oke, uap. Kalau sebagai kata kerja, dia artinya adalah mengukus nanti ya. Karena pakai uap, ini sebagai verb. Lanjut, possible. Artinya adalah. Sekarang Kak Ari minta sinonimnya. Possible, sinonimnya apa aja? Masih dengan huruf P, kita punya kata probably. Lagi dengan P, kita punya kata perhaps. Lagi, Kak Ari tulis di sini ya, nggak cukup ternyata. Yang sama dengan probably, perhaps, kita masih punya kata yang paling lazim adalah maybe. Benar, iya, maybe. Masih ada lagi kata, ayo, ada yang tahu huruf pertamanya L. Biasanya sering keluar dalam soal TBK. Ada kata like, iya benar, likely. Ini semuanya artinya adalah mungkin. Next, dengan kata development. Development means perkembangan. Bisa juga artinya pembangunan. Nanti sesuaikan dengan teksnya. Next, speed artinya adalah kecepatan. Wire artinya adalah, ayo wire. Yang tahu? Oke, benar, kabel. Lanjut, next, appear. Appear artinya, oke, muncul. Nah, kalau dia artinya muncul, nanti dia bisa bersinonim dengan kata emerge. Kebalikan dari appear, nanti kita akan dapat kata disappear. Artinya menghilang. Lanjut, spirit. Spirit artinya adalah, ini banyak artinya ya, tapi nanti kalau di sini bukan tentang hantu ya. Ini jawabnya roh semua. Nanti nggak cocok dalam konteks ini. Iya, benar. Oke. Di sini nanti artinya adalah semangat. Tapi yang jawab roh juga nggak apa-apa. Bener kok. Tapi nggak dipakai di konteks di dalam bacaan ini ya. Oke, lanjut. Needs. Needs artinya adalah kebutuhan. Lanjut, although. Oke, ini kata penting, wajib tahu. Although, apakah artinya although? Nah, bukan mungkin, mungkin itu maybe.
meskipun. Nah, sekarang Kak Ari minta sinonim dari kata although itu ada banyak. Oke, although ini akan sama dengan kata huruf pertamanya E adalah even though. Iya, benar, Yori. Ini juga akan sama dengan kata though. Aturannya, kata ini diikuti subjek dan verb. Sekarang masih ada sinonimnya lagi. Ada kata, oh iya, while juga bisa. While, boleh. Lupa hari ini. Nah, masih ada sinonimnya, tetapi aturan pakainya beda, harus diikuti oleh noun phrase. Kata ini akan sama dengan kata yang huruf pertamanya D adalah despite. Kata despite ini akan sama dengan kata in spite of. Nah, kalau yang ini aturannya adalah harus diikuti noun phrase. Oke. Next, kita punya kata interest sebagai kata benda. Nah, interest ini ada banyak artinya kalau sebagai kata benda. Oke. Interested artinya tertarik. Interest, menarik juga bisa itu verb. Interest sebagai kata benda artinya adalah ketertarikan. Bisa juga kita menyebutnya adalah minat. Dalam konteks yang lain, ini bisa juga artinya adalah bunga. Jadi, interest di bank. Nah, oke, lanjut. Benar. Oke, reason. Reason artinya misalnya submit your recent photograph. Oke, akhir-akhir ini atau terkini. Lanjut, maintain. Maintain artinya adalah menapa ya? Oke, menjaga. Memelihara boleh. Next, newsworthy. News itu artinya kabar. Oke, benar Virginia, layak diberitakan. Newsworthy. Oke, yuk yang mau screenshot silakan 1 2 3 screenshot ya. Oke, kita lanjut teksnya. Masih dengan paragraf yang pendek. The main purpose of the passage. Tujuan utama dari teks ini adalah untuk apa? Sekarang kita lihat kalimat pertamanya. Other major changes, perubahan besar lainnya di bidang jurnalisme terjadi pada sekitar tahun ini. Terus tahun 1846 Richard Hughes menemukan atau menciptakan the steam cylinder, silinder uap, rotary press. Rotary itu kan berputar ya, press. Making it possible, membuatnya mungkin untuk mengeprint koran faster and cheaper, lebih cepat dan lebih murah. Oke. Kemudian, the development of the, jadi perkembangan dari telegraf, membuat possible, memungkinkan pengumpulan yang jauh lebih cepat dan distribusi berita. Jadi pengumpulan berita dan distribusinya yang jauh lebih cepat. Juga di tahun 1846, the first wire service was organized. Jadi layanan kabel pertama itu dibuat atau diatur. Sebuah tipe koran baru muncul pada sekitar tahun ini, yaitu sebuah tipe yang lebih attune, jadi lebih dekat gitu. Attune itu juga bisa diartikan begitu, dengan semangat dan kebutuhan dari Amerika yang baru, New America. Meskipun koran terus to cover politics, oh ini politics, sorry ini C ya, harusnya salah ketik nih tadi, mengcover bidang politik, koran itu juga melaporkan lebih banyak human interest stories, jadi ketertarikan cerita-cerita yang berisi ketertarikan manusia, dan untuk record, mencatat the most recent news, berita yang terbaru yang tidak bisa mereka lakukan sebelum adanya telegraf. New York Paper dan di kota-kota yang lain menjaga corps and correspondence to go into all parts
in the country. Jadi untuk pergi ke semua bagian negeri untuk mengcover berita hal-hal yang layak diberitakan. Oke, jadi ini apa sih? Mau ngapain sih menceritakan seperti ini? Yuk, jawabannya apa? Apakah present a brief history menyampaikan sejarah pendek dari jurnalisme Amerika? Outline itu kan menjelaskan juga certain development di mid-19th century. Terus, explain the importance, menjelaskan pentingnya steam cylinder, atau menyampaikan biological information, atau menganalisis perubahan. Jawaban yang pertama yang masuk adalah B. Apakah benar B? Semuanya jawabnya B. Outline certain development in the mid-19th century. Oke, semuanya jawabnya B ya. Benar sekali. Iya. Jadi outline certain development, perkembangan-perkembangan. Jadi ini mid-19th century. 19th itu berarti kalau kita bilangnya abad ke-19, ini berarti tahunnya dimulai dari 1800-an. Ini cocok ya. Cocok. Jawabannya B. Lanjut. Kosakata berikutnya. Beaver. Kalau nggak tahu kata beaver, jangan panik. Nggak tahu pun nggak apa-apa. Tapi kalau tahu, ini lebih bagus ya. Oke, kata beaver ini artinya adalah berang-berang. Ini nama binatang. Oke. Enaknya nggak usah berang-berang ya. Lanjut, comical. Kalau comical, oke, benar sekali. Comical itu lucu, makanya ada istilah komika, itu orang yang lucu. Flat, artinya, makanya ada flat shoes, datar. Next, kata tail. Tail ini adalah ekor. Berikutnya, while. Oh, kata while itu artinya banyak ya. Oke, while itu bisa artinya satu, ketika. Yang kedua artinya adalah, yang jelas bukan mungkin kalau while. Mungkin ini untuk kata perhaps. Oke, benar. Oke, while itu tadi bisa artinya juga meskipun ya. Bisa juga artinya satunya lagi adalah kata sedangkan. Oke, nanti di sini artinya adalah ketika. Sementara boleh. Lanjut, serve. Melayani, oke, benar, tetapi nanti konteks di sini bukan melayani. Contohnya gini, in the winter it serves as a rudder for swimming. Nah, jadi di sini bukan melayani, tetapi lebih artinya adalah berfungsi. Tapi melayani boleh artinya, tapi dalam konteks lain ya. Oke, lanjut. Through, bukan though, tetapi through. Apakah artinya through? M juga huruf pertamanya? Melalui. Oke, correct. Melalui. Lanjut, access. Access artinya adalah, ini hampir sama dengan over. Nah, kelebihan. Tuh. Next, hit. Hit ini bisa sebagai verb, bisa sebagai noun. Oke, di sini artinya adalah panas. Kalau dia difungsikan sebagai noun, nanti kalau sebagai verb, dia artinya adalah memanaskan. Dia sebagai verb. Next, dengan kata broad. Apakah artinya broad? Oke, luas, benar. Lanjut, slap. Waduh, biasanya itu slap on the face ya. Nah, apa ini di sini? Slap, artinya adalah, benar, tamparan. Bisa juga verbnya menampar, benar. Terakhir, kosakata yang baru adalah surface. Surface artinya adalah permukaan. Oke. Yuk, yang mau screenshot kosakata cekrek 1, 2, 3. Dah, lanjut ya. Nah, oke, Kak Ari naikin dikit. Di sini yang ditanyakan adalah tujuan dari teks. Kita baca kalimat pertamanya. The beaver comical looking flat tail. Berarti ekor beaver yang datar yang terlihat lucu itu yang 3/4. 3 itu 3, quarters itu 4. Ini artinya adalah 3/4. 3/4 an inch
thick. Thick itu tebal. Jadi 3/4 inci tebalnya, 6 atau 7 inci lebarnya, dan mungkin 1 kaki panjangnya adalah sesuatu yang unik di dalam dunia binatang. Ini adalah main idenya. This is unique. Oke, kita lanjut kalimat kedua. Di air itu, it ini adalah kata ganti untuk tail. Jadi, ekor itu berfungsi sebagai rudder. Rudder ini kalau nggak tahu pun nggak apa-apa. Jadi fungsi yang pertama itu sebagai rudder untuk berenang. Kalau mau tahu kata rudder, ini artinya adalah kemudi. Nggak tahu nggak apa-apa. Rudder for swimming, dan di daratan it props. Props itu kan menopang. Itu menopang the beaver upright. Jadi membantu beaver berang-berang berdiri tegak. While sementara atau ketika binatang itu sedang memotong pohon. Oke. Berikutnya, itu juga berfungsi. Jadi kata keywords kita di sini ada kata it serves. Ini berfungsi. Nah, di sini sebagai radiator yang melaluinya panas tubuh yang berlebihan itu dikeluarkan, ya. Beaver juga uses its broad tail. Nah, berarti dari sini kita udah dapat jawabannya adalah, yuk cepat pilih. B gak sih Kak? To inform the reader the many uses of beaver tail. Correct. Jawabannya adalah B. Untuk memberitahukan pembaca tentang banyak kegunaan. Jadi uses di sini artinya adalah kegunaan. Kenapa sama? Ini nanti sama dengan kata ini ya. Oke, ada digunakan serve. Benar. Uses, benar. Iya. Ini keyword di opsi jawabannya adalah kata kegunaan. Ini sama dengan it serve. Itu berfungsi, melayani. Ini kan sama juga dengan berguna. Oke, jadi clue-nya di situ. Yep, betul. Lanjut ya. Next, cepat aja yuk.